Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Anggun Sarnilawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Maslahatul Husna, Septia Dwi Hervina, dan Imaniar Novelda Salsabila. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Septia Dwi Hervina yang akan membacakan materi yang pertama. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas pengertian dan latar belakangnya. Pengertian dari Undang-Undang 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Nah, pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, amandemen-amandemennya itu mengubah susunan lembaga-lembaganya dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia. Latar belakangnya itu bermula dari janji Jepang yang pengen ngasih kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tapi janji itu tuh cuma janji aja. Terus setelah memukul mundur tentara Belanda, nah Jepang itu malah menindas bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis waktu dari penjajahan Belanda. Slide berikutnya. Nah, jika ceritanya nih, dulu itu kan Indonesia tuh dikasih janji kemerdekaan tuh ya. Nah, itu tuh melalui organisasi BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk sama organisasi yang dibentuk sama Jepang. Itu tujuannya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Terus, sidang yang pertama itu pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama itu, Soekarno tuh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang dikasih nama Pancasila. Kemudian, si BPUPKI ini, organisasi ini, dia tuh membentuk panitia kecil. Nah, anggotanya itu ada 8 orang. Nah, tujuannya untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Terus, tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI itu membentuk panitia 9.
Nah, namanya aja udah panitia 9 kan, berarti anggotanya ada 9. Nah, panitia 9 ini itu untuk merancang Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu nantinya bakal jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Slide. Kemudian, undang-undang itu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia atau Pusat KNIP pada 29 Agustus 1945. Nah, terus pada sidang kedua BPUPKI sidang BPUPKI yang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian BPUPKI itu membentuk PPKI kan. Nah, tujuannya itu tuh untuk mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemenkan pada 19 Oktober 1945, 18 Agustus tahun 2000, 10 November tahun 2001, sama 10 Agustus 2002. Nah, kan awalnya tuh kan tadi kan udah dijelasin kalau misalkan undang-undang itu mengalami 4 amandemen kan atau 4 kali perubahan. Nah, itu 4 kali perubahan itu pada tanggal itu 4 itu ya. Tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus tahun 2000, 10 November 2001, sama 10 Agustus 2002. Nah, setelah amandemen itu atau setelah perubahan itu, nah undang-undang itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 15 bab, 37 pasal, 34 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, dulu itu sebelum terjadinya amandemen atau perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 itu keseluruhannya itu terdiri dari 3 bagian. Awalnya ada pembukaan 4 alinea, batang tubuhnya tuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan bagian akhirnya itu penjelasan pasal demi pasalnya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Septia Dwi Hervi. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri yang kedua, Saudari Maslahatul Husna. Kepada Saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua adalah sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat supel atau elastis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak ketinggalan zaman. Serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Kedua sifat ini
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam penjelasan dan memuat alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Yang kedua, aturan-aturan yang menyelenggarakan terlaksananya aturan-aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang dan atau peraturan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dari dibahas tentang apa yang dimaksud dengan 1945. Yaitu bersifat yang pertama mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai hukum dasar yang berisi norma-norma, aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya dipersilakan Sabil. Manier Novel. Baik, terima kasih untuk saudari Hatul Husna. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Imaniar Novelda Salsabila. Kepada saudara dipersilakan. Nang ora aja ngomong ra aku iki ngono presentasi. Mari iki lu ngenten di laptop iki lho. Kepada Mbak Imaniar Novelda dipersilakan. Baik. Terima kasih untuk memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kedudukan Undang-Undang 1945. Yang pertama, hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar yang tertulis, bermakna
bahwa Undang-Undang 1945 adalah salah satu hukum dasar di Indonesia yang disusun dalam bentuk tulisan pada lembar negara, diundangkan atau diumumkan. Kedudukan yang kedua, sebagai norma hukum. Undang-undang bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia, dan penduduk di Republik Indonesia. Berisi norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 menempati kedudukan sebagai sumber hukum yang paling tinggi. Dengan demikian, berarti bahwa setiap peraturan undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar. Karena itu, semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Hal tersebut mencakup juga berlaku bagi konvensi atau tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Konvensi ini sendiri biasanya merupakan aturan-aturan pengisi atau pelengkap kekosongan yang bersumber dari praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Lalu, sebagai hukum dasar, yaitu sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Lanjut ke sifatnya ya. Screen ini kok nggak ono. Lanjut ke sifat. Nah. Halo? Ya, Mbak Usna lanjut ke slide selanjutnya. Sapi semangat. Ya, makasih. Tuh sinyal pun. Lanjut, Beb. Mbak Usna, lanjut slide selanjutnya. Loh, kok langsung ini? Yang sifat. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Imaniar. Selanjutnya, kesimpulan pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sifat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat elastis atau supel dan rigid.
fungsi Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat kontrol juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai norma hukum dan sebagai hukum dasar. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kami akan membuka 2-3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami mohon untuk bertanya. Kepada teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Mungkin materinya bisa ditampilkan kembali. Husna, materi lagi. Mau diulang? Oke. Pengertiannya kan tadi Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara RI yang saat ini kita pakai dan Undang-Undang Dasar itu kan. Nah, dulu pada tahun 1999 sampai tahun 2002, nah undang-undang itu mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Nah, 4 kali amandemen itu mengubah susunan lembaga-lembaganya dalam sistem ketenagaan kerja Republik Indonesia. Terus, latar belakangnya, itu tuh awalnya merupakan janji dari Jepang. Katanya nggak mau ngasih kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tapi, janjinya tuh cuma janji. Setelah Jepang itu berhasil mukul mundur tentara Belanda atau berhasil ngalahin Belanda, nah malah Jepang yang nindas bangsa Indonesia. Bahkan lebih sadis dari penjajahan waktu sama Belanda. Nah, singkat ceritanya tadi, kan habis itu dibentuk BPUPKI itu sama negara Jepang. Tujuannya itu tuh untuk nyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada 29 April tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI itu pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, Soekarno itu nyampein gagasan tentang dasar negara yang dikasih nama Pancasila. Kan dasar negara kita saat ini Pancasila nih ya.
Nah, habis itu Ya. kemudian BPUPKI itu bentuk panitia kecil. Nah, panitia kecilnya itu ada 8 orang. Itu tujuannya untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Karena rumusan dasar negara yang sebelumnya tuh kan belum sempurna tuh. Yang sila pertama yang menjalankan syariat Islam itu. Dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu tuh nggak sesuai sama cita-cita bangsa Indonesia. Kalau misalkan menjalankan syariat Islam aja, berarti Indonesia itu cuma agama Islam aja gitu kan. Nah, sedangkan Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ikanya berbeda-beda agamanya gitu kan. Agamanya beragam. Jadi, makanya sila pertama itu diubah dulu. Nah, jadi makanya saat ini kan silanya Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan segala agama, maksudnya beragam agama di Indonesia tuh ada beragam gitu. Kemudian, pada 22 Juni 1945, BPUPKI itu membentuk Panitia 9. Nah, namanya aja udah Panitia 9. Jadi anggotanya ada 9. Itu tujuannya untuk merancang Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini nantinya bakal dijadiin pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengesahan Undang-Undang 1945 itu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945. Terus, naskah Undang-Undang 1945 itu sidang keduanya itu disusun pada sidang BPUPKI kedua nih ya, itu pada 10 sampai 17 Juli 1945. Terus, si BPUPKI ini tadi membentuk BPKI. Nah, tujuannya itu untuk mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, nah kan tadi aku bilang kalau misalkan undang-undang itu tuh diamandemenkan atau mengalami 4 kali perubahan kan. Nah, itu tuh amandemen 1 tuh pada tanggal 19 Oktober 1999, terus amandemen yang kedua 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga tuh tanggal 10 November tahun 2001, terus yang keempat itu tahun 10 Agustus 2002. Nah, setelah amandemen itu, undang-undang itu keseluruhannya tuh terdiri dari 2 bagian. Yang pertama tuh pembukaan, terus batang tubuhnya tuh terdiri dari 15 bab, 37 pasal, 34 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, sebelum amandemen, itu tuh tersusun dari 3 bagian, terus bagian pembukaannya tuh ada 4 alinea, batang tubuhnya tuh ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, terus yang bagian terakhir itu penjelas pasal demi pasalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Apa dampak yang ditimbulkan dari amandemen Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur. Pertanyaannya kami tampung dulu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Yang ingin bertanya, kami mohon untuk bertanya. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Saya mau bertanya. Ya, silakan tadi siapa yang mau nanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada salah satu pasal di pembukaan undang-undang ini yang terkadang masih kurang diperhatikan atau masih diabaikan oleh penduduk Indonesia, itu Mbak? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih.
Aduh, bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur tentang dampak amandemen. Oke. Dampak amandemen kan gini. Jadi kan gini, amandemen kan suatu proses untuk menyempurnakan sebuah undang-undang pada suatu negara. Di Indonesia, amandemen ini digunakan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 kan. Amandemen di Indonesia ini juga sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Dampak dari amandemen ini memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ini menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada Undang-Undang Dasar 1945. Dapat menyesuaikan Undang-Undang 1945 dengan perkembangan zaman. Lalu, Undang-Undang 1945 ini akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu, dampak negatifnya, jika tidak dikaji dengan baik, akan menimbulkan undang-undang yang menyulitkan rakyat, memunculkan kebijakan otonomi daerah yang mengganggu pemerintahan pusat, dan memunculkan konflik yang berkepanjangan di daerah. Sudah jelas, Saudari Nur? Sudah, terima kasih. Ya. Jadi ada ralat pertanyaan dari Mas Hafid ya? Iya. Iya. Ya. Oke, bentar ya.
Sambil menunggu jawabannya, Pak lagi, silakan bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nur mau bertanya lagi, moderator boleh nggak? Iya, Iya, silakan. Apa sih tanggapan dari teman-teman kelompok 9 terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 9, mohon maaf agar diskusinya agak dipercepat dikarenakan waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Nur yang kedua. Apa tanggapan kelompok 9 terhadap amandemen Undang-Undang 1945? Nah, di sini tanggapan kita setuju dong dengan perubahan amandemen itu. Kenapa? Karena amandemen ini kan menyempurnakan. Berarti undang-undang itu tuh sebelumnya nggak sempurna. Kayak misalkan amandemen yang pertama. Awalnya tuh amandemen yang pertama itu ada pasal 5, pasal 7, pasal 9, sama pasal 13. Terus pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21 itu ada 2 perubahan fundamental yang dilakuin. Terus pergeseran kekuasaannya itu kan membentuk undang-undang presiden ke DPR. Nah, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, tujuannya kalau misalkan nggak diubah nih, berarti presiden itu seumur hidup. Nah, terus nanti kalau misalkan yang gantiin itu siapa, gitu kan? Kalau misalkan presidennya sudah meninggal gitu.
makanya dia jadi diubah presiden itu cuman 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Terus kayak amandemen kedua juga. Amandemen kedua itu ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan 6 perubahan bab. Terus kayak amandemen ketiga itu, amandemen 3 itu kan diubah waktu di sidang MPR kan. Terus amandemen yang keempat itu pada sidang umum MPR juga tanggal 1-9 Agustus itu ada 13 pasal aturan peralihan dan 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Nah, kalau yang keempat ini singkat sih. Pokoknya intinya kalau misalkan undang-undang ini nggak di amandemenin atau nggak dilakuin perubahan, ya berarti dia nggak sempurna. Tujuannya amandemen kan menyempurnakan, berarti masih ada kekurangan-kekurangan di dalam undang-undang itu tadi. Gimana Nur? Udah paham atau? Udah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Hafid, yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kan masih banyak orang yang belum mematuhi hukum-hukum di Indonesia, jadi pasal tersebut harus yang diutamakan. Apakah sudah jelas? Bisa tolong diulangi? Yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kan Indonesia adalah negara hukum, jadi masih banyak orang yang belum mematuhi hukum-hukum di Indonesia. Jadi pasal tersebut yang harus diutamakan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami tutup materi kita. Kami ucapkan terima kasih. Hari ini saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.